Halo semuanya, kembali lagi di channel Harald Arcade. So, kali ini kita akan memulai project kedua Aerox Turbo gua, guys. Gas terus pokoknya ya, satu persatu ya kan, harus sabar-sabar guys. Ngerjainnya ya, apalagi motor ini kan baru banget keluar, jadi pastinya banyak part-part aftermarket yang memang belum bisa untuk di Aerox Turbo ini guys. Jadi ya kayak contoh ya, kayak velg ya kan, velg itu belum ada yang bener-bener bisa PNP ke Aerox Turbo guys. Nah, di video kali ini gue pengen sambil pengen menanggapi komentar-komentar kalian di video gue sebelumnya yang project Aerox pertama. Itu ya banyak banget saran-saran dari kalian, antusiasmenya juga luar biasa banyak ya kan. Thank you banget yang udah ngasih saran di video kemarin. Jadi kali ini gue ya mau menanggapi beberapa saran-saran dari kalian yang kayaknya kalau misalnya gue balesin dari komen satu persatu agak PR ya kan. Jadi gue balas di video kali ini aja. Sebenarnya kemarin gue udah capturein sih satu-satu, tapi kayaknya agak ribet kalau misalnya gue buka HP pas lagi di jalan ya kan. Ini yang seingat gue dulu aja ya. Jadi yang pertama itu kemarin tuh banyak banget yang nyaranin kayak ganti velg pakai yang punya NMAX guys. Mau NMAX Old ataupun NMAX Turbo atau NMAX, pokoknya NMAX yang manapun ya kan. Nah, itu kemarin tuh gue udah konsultasi sama ya salah satu pabrikan velg yang memang memproduksi banyak velg-velg untuk motor-motor matic gitu ya. Nah, itu mereka udah coba guys ya. Jadi mereka coba pakai punya NMAX ya kan, yang paling terdekatnya itu belakangnya bisa memang, tapi untuk yang bagian depannya ternyata tidak bisa guys. Jadi masih ada yang harus diubah-ubah lagi, kayak bosingnya, kemudian apalagi gitu kemarin gue diinfoin. Jadi kita nggak bisa pakai punya NMAX gitu loh untuk velgnya. Nah, jadi ya kita harus sabar-sabar menunggu ya kan untuk velg yang bener-bener PNP-nya. Ya kalau nggak mau sabar nunggu sih sebenarnya ya bisa aja kalian tinggal beli pakai velg apa gitu ya kan, habis itu di PNP-in. Cuma untuk sekarang ini gue pengen pakai yang bener-bener PNP-nya dulu. Ya next time nanti kalau misalnya gue udah agak mungkin udah agak bosen juga sama velgnya atau mau ganti konsep, ya nanti mungkin gue bikin custom gitu ya kan, yang sebenarnya dari untuk velg apa ya kan, baru nanti kita custom ya. Tapi untuk sementara ini gue masih mau nunggu yang PNP-nya dulu ya kan. Jadi ya harus bersabar-sabar ya. Jadi buat kalian yang saranin pakai velg NMAX atau velg apapun yang bisa katanya PNP, itu nggak bisa, sudah dicoba dan tidak bisa, harus dirubah lagi, bosingnya harus dibubut lagi segala macam itu guys. Kemudian apalagi ya kemarin ya komennya ya. Ya, jadi ya tentunya dengan modifikasi kayak gini kan pastinya balik lagi ke selera masing-masing ya. Pasti ada yang pro dan ada yang kontra juga. Ada beberapa yang memang tidak setuju dengan modifan gua kali ini ya. Gua nggak apa-apa, gua respect dengan saran dari kalian juga ya kan. Kalaupun ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, karena kita tidak bisa memenuhi semua keinginan orang gitu loh. Pasti ada yang suka dan ada juga yang enggak. Jadi ya tidak apa-apa ya kan. Buat kalian yang nggak suka dengan konsep gue yang pertama ini, it's okay. Mungkin next time gue ganti konsepnya lagi, mungkin kalian akan suka ya kan. Jadi ya kayak gitu tanggapan gue mengenai komen yang seperti itu. Kemudian banyak juga dari kalian yang mempertanyakan setelah pakai mounting itu feel-nya jadi kayak gimana ya. Karena gue pribadi sih sebenarnya belum pernah modif-modif motor tuh pakai mounting panjang seperti ini ya. Jadi gue belum pernah tahu feel-nya seperti apa. Nah, cuma ini kan udah gue pasang nih, dan gue dari tadi sih jalannya nyantai aja ya, nggak ngebut-ngebut banget kayak gimana, nggak nge-push banget, cornering, manuver-manuver yang gimana banget gitu ya kan. Gue dari tadi nyantai aja. Jadi kalau menurut gue ya, dan ada beberapa komen dari kalian juga, banyak yang bilang juga dengan manjangin mounting itu ya konsepnya jatuhnya mirip-mirip seperti motor drag gitu ya kan. Motornya jadi makin stabil, tapi ada juga yang bilang tidak makin stabil gitu loh ya. Mungkin kalau menurut gue ya dengan manjangin arm, kalau untuk lurus-lurus aja sih ya mungkin jadi stabil gitu ya. Tapi ya pastinya dari dulu memang prinsipnya gue kalau misalnya modif motor itu gue jarang banget mau merubah bentuk asli si motornya gitu loh guys, posisi asli si motornya. Contoh ya, kalau misalnya kayak main moge itu ada beberapa orang tuh yang pakai lowering kit ya kan, biar joknya agak turun supaya nggak begitu tinggi. Nah, gue tuh nggak pernah mau gitu loh gonta-ganti kayak gitu, atau nurunin shock tuh gue nggak pernah mau, karena itu merubah fungsi aslinya. Dan pastinya memang udah pasti nggak bakal seenak posisi atau fungsi standarnya gitu loh. Jadi pasti ya akan berkurang gitu loh kenyamanannya. Cuma
Cuma berhubung balik lagi nih, konsep kali ini kan gue memang mau gue buat ceper kan, gue mau bikin downsize. Jadi ya kita udah harus siap dengan segala ininya nanti ya, segala hasilnya nanti. Jadi ya emang motor ini dibuild untuk konsep pertama ini ya bukan untuk ngebut-ngebut gitu loh ya, untuk nyantai ya kan, untuk ngeceng ganteng-gantengan. Nah jadi ya fungsinya seperti itu, bukan untuk ngebut-ngebut gitu guys. Ya, jadi kalau kita mau main performance, mungkin nanti di konsep berikutnya kita bikin konsep sporty, ya kan, konsep racing. Nah, baru tuh nanti mungkin mountingnya juga nggak sepanjang ini, terus bannya nggak go downsize, segala macem. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah mau, memang konsepnya mau bikin ceper, ya udah harus siap dengan segala konsekuensinya, tidak bisa jalan kenceng-kenceng. Karena takutnya nanti ya pastinya jedak-jeduk, ya kan, si itunya, suspensinya. Jadi ya udah, motor kayak begitu ya dibikin santai aja ya kan, yang penting ganteng pas jalan. Ya tapi balik lagi sih, ganteng atau enggaknya tergantung selera masing-masing ya. Ya jadi kurang lebih sih seperti itu ya. Untuk beberapa komen dari kalian sih lebih, kalau gue perhatiin ya, lebih ke banyak yang mempertanyakan kalau misalnya setelah diganti mounting tuh performanya jadi gimana gitu loh kan. Pasti banyak yang bilang jadi susah cornering, jadi susah manuver segala macam ya. Itu udah pasti, dan itu adalah konsekuensi yang harus kita terima kalau kita manjangin mounting, downsize segala macam ya. Itu udah harus siap terjadi gitu ya. Pastinya memang akan jadi nggak begitu nyaman untuk cornering segala macam. Oke, jadi di episode kali ini, berhubung kemarin belakang udah kita panjangin ya kan, depannya jadi kelihatannya aneh banget karena masih standar gitu ya, panjangnya belum kita turunin. Jadi di episode kali ini, project kedua ini, gua mau mendekin suspensi depan si Aerox Turbo gua guys. Nah, mendek ini di mana? Jadi ini gua disaranin dari teman gua si Zaki Tolip, di bengkel temennya dia ya kan, di daerah Ragunan kalau nggak salah. Ya cukup jauh tapi katanya sih bagus ya, katanya sih oke. Dipakainya juga tetap enak ya kan, nggak mentok-mentok ya. Jadi ya we'll see, kita lihat aja nanti. Ini bener-bener kayak apa ya, sebuah hal yang sangat-sangat baru buat gua di dunia modifikasi, karena sebelumnya gua nggak pernah modif-modif mendekin suspensi ya kan, manjangin mounting segala macam. Jadi ya kita lihat aja nanti prosesnya akan seperti apa, karena gue memang belum pernah sama sekali ngejalanin modifikasi seperti ini. Oke, kita on the way dulu ke sana ya, mungkin kurang lebih setengah jam lagi dari sini. Nanti kalau udah sampai sana kita lanjut lagi. Oke, akhirnya kita sudah sampai di bengkelnya. Nah, ini dia yang punya. Kenalan dulu dong kita. Rizal, Mas Rizal. Yeah. Nama bengkelnya apa? RR Garage. RR Garage. Nah, first time gue main-main ke sini ya kan, jadi tolong bimbingannya ya. Ya. Dari tadi gue udah, yoi, bimbingan jadi ngabers. Jadi barusan gue udah ya banyak tanya-tanya ya kan, konsul-konsul mengenai motornya. Terus tadi pas sampai di sini pertama kali yang gue lihat ini nih, ternyata mepet tuh ya. Udah kena nih di bagian spakbor belakangnya. Ini nggak kelihatan tapi di kamera ya, di bagian belakang ini udah kena, berhubung bannya masih pakai ban standar kan, ukuran 140, belum di downsize. Jadi nanti, tapi kalau udah di downsize harusnya aman dong ya? Aman kan? Nah, jadi karena belum di downsize, masih pakai 140, itu mepet ke spakbor bagian belakangnya. Lama-lama kalau kena terus bisa bolong spakbor belakangnya ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal kita ganti aja bannya kan, menyusul. Kali ini kita mau ngapain, Mas? Sok depan. Kita mau downsize sok depan ya kan, berhubung kemarin kita udah ceperin belakangnya, bukan ceperin sih, manjangin mountingnya, tapi otomatis pendek juga ya bagian belakangnya. Nah, kali ini kita mau downsize sok depannya supaya tampilannya lebih cakep lagi ya kan, biar nggak nganga bagian depannya, karena yang belakangnya udah pendek. Jadi langsung saja mau dieksekusi nih. Kita lihat prosesnya seperti apa ya, karena gua sebelumnya juga belum pernah mendek-mendekin sok ya kan, tapi pastinya nggak dipotong ya? Nggak, dipres. Pastinya tidak dipotong, jadi nanti katanya bakal dipres. Ya pokoknya kita ikutin terus aja nanti prosesnya seperti apa. Kita bikin agak sedikit ekstrim ya nanti ya. Yap. Kita bikin agak sedikit ekstrim, agak lumayan pendek dari standarnya, biar makin ganteng. Biar ini segini ekstrim nih hitungannya, Mas. Itu hitungannya lumayan ya. Ini sisa berapa jari doang tuh? Nanti kita lihat aja yang punya gua. Sisa 2 jari ya. Ini sisa 2 jari nih guys, segini. Tuh ya, nanti kita lihat nih yang punya gua. Nanti bisa di preview dulu berarti ya. Bisa dilihatin dulu kalau sisa 3 jari semana, 4 jari semana, 2 jari semana. Oke, yuk langsung saja kita lihat prosesnya.
dia suspensinya tuh ya, udah dilepas. Jadi kali ini kita nggak dipotong-potong ya. Nggak dipotong, jadi sistemnya itu prosesnya tuh dibakar dulu. Dibakar dulu, terus habis itu nanti baru dipres si suspensinya gitu. Tapi ini motor apapun, lu prosesnya begini juga? Sama. Ada yang sampai dipotong nggak sih biasanya? Tergantung kondisi. Kalau misalkan udah pernah dipotong, paling kita rapiin doang. Oh gitu. Nah, tergantung kondisi bekas pernya sih. Kadang ada yang udah bekas dari mana, kita yang rapihin gitu. Tapi lu nggak main potong di sini? Kadang main potong juga. Oh, ada bisa main potong juga. Kalau yang ekstrim banget pasti dipotong. Oh, itu benar-benar kalau mau ceper banget gitu. Oh. Tapi kalau masih sisa sejari 2 jari mah masih aman dipres gitu ya? Masih bisa ya? Gila, berarti kalau sampai dipotong mau seceper apa tuh motor? Iya. Itu berarti udah pasti mentok-mentok dong ya? Mentok sih nggak keras. Jadi keras ya? Ya kayak mobil sih kurang lebih prinsipnya kayak begitu ya kan? Makin ceper. Iya, jadi keras pernya. Ya makanya itu dia konsekuensinya ya kan, berarti motor begitu mah bukan buat motor kebut-kebutan berarti ya. Jadi motor nyantai. Buat ngeceng doang. Iya, betul, motor ganteng-gantengan doang. Oke, ini udah dibongkar tuh bagian per dalamnya. Jadi nah, itu dia. Jadi per yang panjangnya itu nanti yang akan dibakar ya? Iya, ini yang dipres, biar lebih pendek. Biar lebih pendek. Terus ada satu per lagi tadi yang pendek buat si itunya, ribbonnya tadi ya? Iya, per suling atau per ribbon. Itu nanti bakal diapain tuh per yang pendeknya itu? Ini diganti yang lebih panjang dikit biar nggak jeduk. Oh, biar nggak jeduk berarti per si ribbonnya itu harus diganti guys. Tuh, biar tidak jeduk. Jadi kayak begitu tuh ya. Udah nih ya semuanya ya, udah dipretelin ya? Tinggal dicuci. Tuh udah dibongkar semua. Baru kita rakit ulang. Oke, sip. Mau dicuci dulu, habis itu dirakit ulang. Oke, ini kita preview dulu. Ini mode biasa ya? Iya. Nggak ekstrim-ekstrim banget. 4 cm lah. Masih ada 4 seti itu ya. Kurang lebih segitu. Habis ini kita coba settingan yang lebih ekstrim ya. Nah tuh. Travelnya masih 5,8. Travelnya masih 5,8 cm. Ini masih mode biasa ya. Iya. Masih mode biasa nih, nggak ekstrim-ekstrim banget. Oke, jadi tadi gue udah di preview nih yang sebelahnya, yang suspensinya itu lebih pendek dari yang ini. Cuma ya berdasarkan request pengennya lebih pendek lagi ya nanti ya. Ini 4 cm, ini 5 cm. Nah, jadi kalau misalnya patokan nama Aerox yang sebelumnya, travelnya beda ya kan? Beda travel panjang. Jadi otomatis yang ini mendekinnya harus lebih pendek lagi. Iya. Sama yang sebelumnya. Nah, berhubung gua mau agak sedikit ekstrim ya kan. Jadi agak lumayan nih ya berarti mendekinnya ya. Iya, lumayan. Kalau ngomong nyaman, nggak nyaman pasti ya? Kalau ngomong nyaman sih ya pasti ada plus minus. Ada plus minus ya, makin pendek pasti ya udah pasti makin gak nyaman gitu kan. Ya tapi berhubung mungkin motor ini bakal seringnya gua kontenin ya kan, buat ganteng-gantengan. Jadi ya udah nggak nyaman dikit, nggak apa-apa, nggak apa-apa, sikat aja pokoknya. Jadi mau coba dipendekin lagi. Oke, gue menemukan satu kendala lagi kalau kita manjangin engine mounting. Jadi bukan ban doang yang mepet ke bagian spakbor, tapi kalau begini enggak. Tuh. Iya, kalau di standar 2. Kalau di standar 2 ya? Oh iya bener. Kan mesinnya jadi naik. Oh berarti kalau jalan harusnya aman aja dong ya? Aman, tapi kalau tetap ya? fender ntar tetap mepet. Oh iya kalau udah diganti kan. Nah tuh. Jadi tadi kalau misalnya standar 2 tuh mepet guys. Jadi kena tuh di bagian si box filternya. Cuma kalau udah turun begini sih aman tuh. Ya, itu dia. Harus dicowak ya. Paling dicowak terus habis itu ntar ditutup lagi gitu ya. Ya seperti itu. Oke, udah beres. Akhirnya suspensi depannya udah dipendekin di bengkel lah, RR ya. RR Garage. Nah jadi untuk prosesnya tadi kalian udah lihat seperti itu kan kurang lebihnya. Jadi mulai dari awal coba diceritain sedikit diapain aja tadi. Per ribbonnya kita ganti, per sulingnya pakai yang lebih tinggi, lebih tebal biar nggak jeduk. Sama per shocknya kita bakar, kita press, nggak kita potong supaya lebih pendek. Sama kita kasih bos lagi biar lebih pendek.
Oke, terus untuk travel si suspensinya itu dia kan lebih tinggi ya dibanding kalau kita compare sama Aerox yang sebelumnya. Nah, itu berarti mendekinnya harus lebih banyak lagi dibanding yang Aerox sebelumnya gitu karena ya. Aerox sebelumnya ukuran asoknya tuh 26 mili. Oke. Yang sekarang ini 30 atau 31 mili. Oke. Sama kayak NMAX jadinya. Nah, terus untuk empuk atau kerasnya itu bisa di-setting juga ya? Iya, bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan dengan ya keinginan kalian, pengen seberapa keras atau seberapa empuk. Tadi barusan baru cuma sekali doang ya berarti ya. Settingan awalnya, terus gue cobain, kalau gue pribadi gue lebih seneng settingan suspensi depannya itu lebih keras gitu. Jadi motor pasti lebih itu dia, justru gue lebih seneng kayak gitu. Lebih enak, lebih rigid. Yes, bener banget. Jadi buat cornering, buat manuver justru malah lebih enak. Tipikal gue lebih seneng yang kayak gitu. Nah berarti tadi ini kita di berapa senti ngambilnya? 5 ada? Ini totalnya 5 sentian. 5 sentian ya, mendekin sebegini ya. Gimana menurut kalian, cakep nggak? Tapi kalau menurut gue sih, gue udah cukup puas sama pendeknya segini. Dan harusnya semuanya aman ya, maksudnya nggak ada yang mentok-mentok ya? Aman, nggak ada yang mentok. Biasanya kendalanya itu mentoknya di si itu tadi yang lu bilang, ecunya. Itu kalau main dekinya cuma asnya doang dinaikin. Oke. Nah, karena ini asnya nggak kita apa-apain, baut shocknya juga tetap 4 biji, jadi nggak bakal mentok apa-apa. Aman ya? Aman. Terus bagian si bodi atas ini sama spakbor juga aman ya? Nggak bakal mentok ya? Nah jadi kayak gitu, gue ngiranya kan bakal banyak yang dikorbankan kan, tapi ternyata tidak sebegitunya gitu loh. Terusnya masih kayak standar. Iya benar. Masih oke banget, terus di feel pas di bawahnya juga gue justru lebih senang kayak gini kalau dibandingin sama pas standarnya. Iya. Karena lebih keras tadi, gitu kan, lebih enak justru bantingannya menurut gue. Nah terus kalau untuk feel pas di bawahnya tadi gue baru nyobain dikit sih, ya kurang lebih sama ya, maksudnya nggak begitu beda banget, cuma paling dari segi tampilannya pasti jauh lebih ganteng menurut gue. Karena kalau tadi kan belakang udah ceper, depannya masih nganga kan. Kayak jerapah. Iya betul, nah ini setelah dipendekin secara tampilan sih pol sih. Cakep sih ini hitungannya segini udah ekstrim apa belum? Belum. Udah lumayan lah. Udah lumayan lah ya. Sedang lah ya. Sedang. Ya kita coba dulu aja ya. Nanti kalau misalnya masih kurang ya kita mendekin lagi. Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk episode kali ini. Kita udah mendekin suspensi di RR Garage ya kan. Tapi di sini nggak cuma mendekin suspensi doang dong. Bisa yang lain kan. Nah terus segala macam. Pokoknya permetikan ya kan, bisa kalian otak-atik. Di sini bisa apa lagi sih? Coba beberapa deh. Restorasi bisa, masang-masang part yang Masang-masang lain. part apapun bisa ya? Apapun bisa. Oh, jadi buat kalian mau datang nanti gue taruh alamatnya di kolom deskripsi. Daerah mana sih? Ragunan apa bukan jatuh ya? Bagusan. Kebagusan ya. Tadi tapi dilewatinnya gue langsung ke Ragunan ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Gak banyak kendala, gak kayak mundurin mounting ya. Kalau mundurin mounting banyak kendalanya, kayak ban mepet ke spakbor, terus si shock breaker juga mepet ke box filter. Tapi pas jalan mah enggak ya? Pas jalan enggak, tapi pas lagi di standar 2 dia mentok tuh ke bagian box filternya. Nah di sini juga bisa ngebenerin itu ya? Iya, bisa. Jadi di coak dulu, baru taruh. Nah seperti itu. Nextnya ban kali ya? Boleh. Ya kan, nextnya ban sama pelek sih. betul, biar tampilannya jadi bener lah. Kalau kayak gini masih belum oke sebenarnya, karena harusnya bannya lebih kecil ya kan, bannya di downsize. Ya berhubung masih awal tahun, masih pada tutup ya kan, jadi udah sabar-sabar aja. Sip, thank you banyak Mas Rizal. Nanti kita lanjut lagi. Oke, akhirnya beres juga ya. Kita pendekin suspensi. Jadi untuk episode kali ini bener-bener cuma mendekin suspensi doang di RR Garage. Dan kali ini gue pengen mereview pemakaiannya setelah dipendekin jadi seperti apa. Apakah masih tetap nyaman atau keras atau malah jadi nggak enak secara fungsi ya kan. Jadi menurut gue ya, setelah dipendekin dengan settingan seperti ini, tingkat keempukannya ini menurut gue justru lebih enak dari standarnya. Gue pribadi justru lebih seneng ciri khas suspensi itu yang agak sedikit keras justru daripada yang empuk, karena menurut gua pas lagi masuk corner, lagi manuver itu tuh motornya justru lebih stiff, lebih rigid gitu loh, lebih enak dikontrolnya, nggak membel-membel gitu guys. Jadi untuk secara nyaman ya mungkin agak sedikit tidak nyaman karena lebih keras dari standarnya ya kan, tapi kalau untuk performance justru menurut gua lebih enak seperti ini. Nah kemudian tadi gue udah sempat ngehajar speed trap, ngehajar poldur, itu juga bener-bener masih
oke banget gitu loh, kayak normal aja gitu, kayak nggak ada yang berubah. Bedanya emang agak sedikit keras aja, jadi nggak ada yang mentok apa segala macem, ya kan, bener-bener aman semua. Jadi ya gue sih rekomen ya buat kalian yang pada pengen mendekin suspensi tapi tetap nyaman, tetap enak dipakainya, langsung aja bawa ke RR Garage. Untuk alamat dan Instagramnya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Seperti biasa, kalau kalian ada saran nextnya kita modif apa lagi, ya kan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Berikan saran terbaik kalian untuk Aerox Turbo gua, kira-kira nextnya kita pasang apa lagi di motornya. Oke, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys. Tuh, masih gua hajar gaspol ya kan. Aman aja, tenang aja. Belakang udah panjang, depan udah ceper ya kan. Aman. Downshift, mantap.